Geger, Fadly Faisal diduga menyentil Aisar Khaled, gebetan baru adiknya Fujianti Utami di sosial media. Sekilas, Fadly Faisal hendak menyatakan bahwa ia tidak ingin lagi ada pria yang hanya memanfaatkan adiknya saja. Postingan Fadly tersebut mendapat sorotan dari kakak Aisar Khaled yang juga mempostingnya melalui sosial media dan direpost ulang oleh Aisar Khaled. Postingan kakak Aisar tersebut seakan membela Aisar dari sindiran Fadly. Di tengah polemik tersebut, tiba-tiba muncul sosok perempuan yang diduga adalah mantan kekasih Aisar yang mengancam akan menyebarkan foto dan juga video mesra dirinya dengan Aisar. Hingga hal ini pun langsung mendapat sorotan netizen. Dan sebelumnya, Aisar pun sempat mengklarifikasi kedekatannya dengan Fuji, di mana ia memuji sosok Fuji sebagai sosok yang imut dan juga pekerja keras. Namun, hubungan mereka pun masih sebatas pertemanan biasa. Tapi menariknya, kedekatan Fuji dengan Aisar rupanya memancing perhatian dari Thorik Halilintar, sang mantan kekasih. Di mana Thorik mengikuti akun sosial media Aisar dan menyukai konten yang diposting Aisar terkait Fuji. Lantas, seperti apakah ahli tarot Denny Darko ketika menelisik arti dibalik keponya Thorik Halilintar terhadap kedekatan Fuji dengan Aisar? Seperti apa pula reaksi Alia Mas Said terkait aksi Thorik tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedekatan Fujianti Utami dengan YouTuber asal Malaysia Aisar Khaled kini menjadi sorotan netizen di jagat maya. Yang dikejutkan oleh postingan Fuji di akun sosial medianya. Postingan itu rupanya kalimat yang diungkapkan oleh Fadly Faisal, kakak dari Fuji. Kalimat itu diduga ditujukan untuk menyentil Aisar, gebetan baru Fuji, bahwa ia tidak ingin ada pria yang hanya memanfaatkan adiknya lagi. Dan seperti inilah kalimat yang dituliskan oleh Fadly. Pokoknya gak boleh ada yang manfaatin adik gue lagi, tulis Fadly dalam postingannya. Pernyataan Fadly Faisal tersebut diduga netizen ditunjukkan kepada Aisar Khaled yang belakangan ini menjalin kedekatan dengan Fuji dan hanya demi engagement sosial media miliknya. Bersamaan dengan itu, Aisar juga merepost kata-kata dari sang kakak yang baru saja ia temui. Kakak Aisar ini pun juga memberikan caption seolah-olah hendak membela Aisar dan membalas sindiran dari Fadly. Dalam caption tersebut bertuliskan bahwa yang lebih tahu Aisar adalah keluarganya sendiri dan ia pun sebagai kakak akan menjaga Aisar sebaik mungkin. Tiada siapa yang lebih tahu siapa adikku ini selain keluarganya sendiri. Aku kakaknya Aisar tetap akan jaga dia sebaik mungkin. Semua yang baik ataupun buruk berlaku dalam hidup ini. Pasti ada hikmah dan Allah mau naikkan derajat buat orang itu. Teruskan buat kebaikan. We all love you. Tulis Aisar Khaled yang diposting ulang oleh Aisar di akun sosial medianya. Ini kalau aku jumpa ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu. Ya Allah, kawinlah sama Fuji, ya Allah. Tolonglah kawin sama Fuji, tolong. Dipaksa pula aku. Sabarlah. Aku tanya kau bro. Satu hari kita kenal orang tuh, takkan tiba-tiba kita terus. Hari. Betul kan? Kau paham tak? Ini caranya. Bang Aisar bisa gambar. Kita mau kenalan dulu kan? Kok tiba-tiba uang cinta kamu gitu? Pikirlah. Ini dikit-dikit. Aduh, gak sabar. Aku ulang pas. Ya udah kenal dulu. Assalamualaikum. Apa kabar? Ya. Mau
foto bisa? Bisa. Hari seterusnya, kalau hari seterusnya kalau ada kerja lagi, ngobrol sedikit, apa kabar, keluarganya sehat, kayak gitulah. Ini kau pula yang urusin aku. Use your brain, gunakan otak, paham? Ngomong macam senang aja. Oh, terus jatuh cinta kayak gitu. Apa? Jangan kampungan kali ya, betul lah Pak? Jangan kampungan kali. Di tengah hebohnya kabar kedekatan Fuji dengan Aisar, terbongkar juga sosok wanita yang diduga sebagai mantan kekasih Aisar yang sempat ramai di sosial media. Mantan kekasih Aisar ini pun tampaknya berusaha memancing di air keruh dengan memposting foto berdua dengan Aisar yang terlihat sangatlah mesra. Sebelumnya, perempuan yang diduga adalah mantan Aisar ini pun menjelaskan bahwa tiba-tiba ia di-unfollow oleh seorang pria yang sedang kini viral di sosial media yang diduga adalah sosok Aisar. Sosok perempuan ini pun juga sempat memperingatkan Aisar bahwa ia bisa saja akan membongkar foto-foto dan juga video-video lama kebersamaan dirinya dengan Aisar yang kemudian diunggah ke sosial media yang mendapatkan komentar dari netizen sebagai berikut. Oh, jadi ini foto yang kemarin dipakai buat ancaman karena di-unfollow. Sabar ya Mbak, mungkin Mbaknya cukup jadi masa lalu aja buat Aisar. Komentar netizen. Well. Tadi malam gue habis di-unfollow sama cowok yang lagi viral di TikTok dari negeri seberang. Tadi malam sih gue lihat dia habis ketemuan sama kakaknya. Tapi kenapa gue di-unfollow? Kenapa? Takut ya. Gue bongkar foto-foto dan video lu. Well, jangan sampai gila gue keluar nih. Lu unfollow gue, giliran lo di Jakarta, lu hubunginnya ke siapa? Ke gue. Sekarang gue di unfollow. Jadi di sini aku mau bahas tentang yang lagi ramai. Aku nggak mau ikut campur, aku mau tahu. Tapi boleh nggak? Jangan sangkut pautin aku kayak misalnya. Jadi di komen tuh, iya kan dulu si Fuji juga kayak gini-gini. Iya Fuji kan juga nggak sebaik itu, bla 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 bla. Please, aku tuh mau ikut campur dan tolong jangan bobo aku karena kenapa jadi aku yang kena dan please udah dong, aku jadi stres sendiri bacanya. Pada wawancara sebelumnya, Aisar pun sempat mengaku kabar kedekatannya dengan Fuji. Namun menurut Aisar, kedekatan mereka baru sebatas pertemanan biasa. Namun, di balik hubungan pertemanan tersebut, Aisar pun mengakui bahwa ia menyukai sosok Fuji yang di matanya tidak hanya imut, tapi juga sosok pekerja keras. Tampaknya ada harapan di kalbu Aisar bahwa kedekatannya dengan Fuji tidak berakhir sia-sia, melainkan terarah pada tujuan yang ia inginkan. Karena itulah, Aisar pun juga berharap doa terbaik dari netizen. Jika memang Sang Pencipta menghendaki kedekatan mereka berujung bahagia, maka Aisar tentu akan melakoninya. Namun jika kedekatannya dengan Fuji akan berakhir tanpa kepastian, maka semua itu tentu atas seizin Sang Pencipta. Tadi aku live sama Fuji. Jadi tadi sebenarnya kamu jualan apa sebenarnya tadi? Produk success gue. Ini baru launching waktu aku live sama kamu. Oke. Jadi aku baru keluar. Habis mau tadi ya? Habis. Mau coba gak? Coba. Jadi kalau kita tunjukin dalam waktu 10 detik, muka itu bisa jadi ganteng. Ini cepet dulu Pak. Tadi copot dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dagu belum?
ganteng. Makin ganteng, makin sama tinggal aku ini. Bagus sekali sunset ni. Bagus sekali. Kamu bagi aku mau juga. Kamu mau? Ya. Aku kirim aja nanti. Ya, kirim ya. Boleh. Ya. Sama aku juga nggak keren? Hah? Ganteng kan guys, udah baca tak buku. Ganteng. Cakep. Selebel. Selamat ulang tahun Mama Roslina. Roslina, bukan Roslina. Roslina. Ros. Kurang ajar. Nampak comel dan dia comel tu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras, saya suka. Ya, bentar lagi mau ke rumahnya. Ikut. Tidaklah, tadi pertama kali juga ya jumpa yang benar-benaran. Jadi ya mereka orang yang baik, insyaAllah. Doakan yang baik-baik saja. Kita tak tahu jodoh kita siapa, umur kita gimana. Jadi buat yang baik-baik saja, insyaAllah. Pada Fuji juga, I wish kamu all the best, okay? All the best pada kamu dan semoga kita bisa berteman dengan baik. Merajut kedekatan dengan Fuji, diakui oleh Aisar memang sering berkomunikasi dengan Fuji melalui sosial media, bahkan berkirim pesan membicarakan keluarga satu sama lain terkait sikap keluarga atas kedekatan mereka saat ini. Diungkapkan oleh Aisar bahwa keluarganya tidak terlalu ikut campur terkait kedekatannya dengan Fuji. Pasalnya, semua keputusan pun diberikan kepada Aisar yang mereka nilai sudahlah dewasa. Di sisi lain, kedekatan keduanya memang kini menuai pro kontra di sosial media. Namun bagi Aisar, hal itu merupakan hal yang biasa. Apalagi ia pun sudah lama berkecimpung di sosial media. Aisar pun mengungkapkan niatnya dalam menjalin kedekatan dengan Fuji adalah untuk menjalin silaturahmi. Keluarga saya okey aja. Ya, mereka bergantung atas saya juga kan. Keluarga saya jenis yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu pergi kat situ. Penting niat saya sebenarnya untuk silaturahmi saja. Okey. Jadi doakan yang baik-baik semua. Mengejutkan, aksi Fadly Faisal yang diduga menyentil Aisar Khaled, sosok pria yang kini dekat dengan sang adik. Lantas seperti apa pula hasil telisik Denny Darko lewat kartu tarotnya terkait aksi Thorik Halilintar yang mengikuti akun Instagram Aisar dan menyukai salah satu postingan Aisar. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kedekatan Fuji dengan Aisar Khaled belakangan ini menjadi sorotan tajam netizen. Selain karena hadirnya Aisar di dekat Fuji, aksi kepo sang mantan Thorik Halilintar di sosial media Aisar yang terlihat menyukai dan juga mengikuti akun sosial media Aisar. Hal itu pun terjadi pasca Aisar dikabarkan dekat dengan Fuji. Hal tersebut menurut peneropongan ahli tarot Denny Darko adalah suatu hal yang wajar saja terjadi. Alasannya karena Thorik belum selesai move on dari Fuji, mantan kekasihnya itu. Yang dimaksud belum selesai move on adalah Thorik belum sepenuhnya melupakan kenangan indahnya bersama Fuji meski sudah menikah dengan Alia Mas Said. Dan menurut Denny Darko, hal tersebut adalah wajar dan juga tidak berlebihan. Move on belum move on, bukan terus nge-stalking Fuji dan sebagainya. Artinya memang masih ada sebuah kisah cinta, perasaan yang tersisa dari masa lalu yang masih ada dan itu pasti nggak akan gampang hilang ya. Tapi nggak terus artinya pengen nyerahin Alia terus kemudian balik sama Fuji, enggak. Tapi ya kayaknya seru aja deh dan mengingat-ingat kembali masa-masa saat bersama. Saya pikir sih itu. Saya pun juga kadang-kadang mikirin mantan-mantan saya dulu dan sebagainya. Tapi bukan berarti terus pengen balik atau apa. Itu kayak pemikiran yang selewat terus, oh ya udah. Dan kalau Thorik ini kayaknya memang dia sambil berpikir bahwa ini kayaknya lihat kan lebih tinggi dari aku nih, lebih bule nih dari aku nih.
lebih maco nih badannya, lebih keker kan seperti itu kan. Nah, kadang-kadang dia mungkin setelah mandi juga di depan cermin dia seperti itu atau apa. Dan ini sesuatu yang wajar. Para pria mungkin bisa menjelaskan. Tapi bukan artinya pengen balik atau apa. Ya, Fuji seorang wanita yang cukup menarik, punya kepribadian yang kuat, dan saya pikir sih itu meninggalkan bekas yang mendalam atau sebuah perasaan yang kuat di dalam hati Thorik, dan ini sesuatu yang juga ya wajar kalau orang terus kemudian berkelakuan seperti itu tadi. Denny Darko juga menjelaskan berdasarkan telisik kartu tarotnya aksi like yang dilakukan Thorik pada konten Aisar. Hal itu bukanlah sebuah kebetulan, apalagi disebut sebagai ketidaksengajaan. Karena di satu sisi, Thorik juga tahu jika ia menyukai postingan Aisar yang kini sedang dekat dengan Fuji. Thorik akan mendapatkan perhatian dari netizen jika melakukan hal tersebut. Hal itu pun tentu akan mendatangkan popularitas bagi Thorik. Lantas, benarkah Thorik tidak memperhitungkan perasaan Alia dari apa yang ia lakukan? Menurut Denny Darko, hal tersebut bukanlah menjadi suatu hal yang besar di mata Alia Mas Said. Dan gak apa-apa juga. Kalau saya pikir dia tahu bahwa saat dia nge-like, orang akan komentar dan namanya akan naik. Dan ya gak apa-apa, memang pekerjaan para Gen Z ini kan dapat duit dari itu kan, keterkenalan karena mereka di-mention oleh para follower dan para follower musuhnya. Itu kalau saya pikir. Ya, nggak semua hal yang terus terjadi ini merupakan sebuah kesungguhan dalam bersikap dari para pesohor-pesohor Gen Z ini tadi. Nge-like itu satu hal bahwa dia ingin pansos. Dan itu murni ya biasa-biasa aja ya untuk para Gen Z yang berprofesi sebagai influencer ini tadi. Muncul di postingan orang, komen, dan sebagainya. Tapi ada juga satu belum move on-nya, ini jelas ada. Dan saya merasakan sekali bahwa Thorik ini masih sering memikirkan Fuji ini kira-kira sedang apa ya, atau dia happy atau enggak ya. Alia sih nggak peduli ya. Dan kalau menurut saya sih Alia tuh nggak terlalu mikirin sampai sepanjang itu. Apalagi nge-like, yang di-like kan cowoknya kan. Ya saya pikir sih ini bukan satu hal yang akan jadi satu petaka gitu. Dan bahkan bisa saja nih untuk para netizen itu disuruh sama Alia, karena biar ada sebuah hal yang terjadi gitu loh. Percayalah, Thorik ini belum move on, tapi bukan berarti dia nggak setia. Ingat ya, para wanita, kalau cowok kalian belum move on dari pacar, itu artinya bukan mau meninggalkan atau banding-bandingkan kalian. Itu sesimpel bahwa dia ingin berusaha lebih baik lagi dalam segala hal, dan hargailah. Mengejutkan, teropong ahli tarot Denny Darko terkait aksi Thorik Halilintar yang menyukai dan juga mengikuti postingan Aisar Halet yang kini dekat dengan Fuji. Lantas, seperti apa pendapat Haji Faisal terkait kedekatan Fuji dengan Aisar Halet? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kedekatan Fujianti Utami dengan YouTuber Malaysia Aisar Halet rupanya sudah diketahui oleh sang ayah Haji Faisal. Haji Faisal pun bahkan mengakui bahwa ia sudah 2 kali bertemu dengan Aisar. Namun, Haji Faisal tidak mengungkap apakah pertemuan itu terjadi di rumahnya ataukah di ruang publik. Tapi, ada hal yang mengejutkan yang diungkapkan Haji Faisal ketika ia bertemu Aisar. Sebagai orang tua Fuji, ia pun menegaskan bahwa dirinya tidak bisa mengekang Fuji dalam urusan pergaulan. Ia pun membebaskan Fuji untuk berteman dengan siapa saja, termasuk dengan Aisar. Dalam hal ini, Haji Faisal melihat kedekatan Fuji dengan Aisar masih sebatas pertemanan biasa.
Sebagai orang tua, Haji Faisal hanya bisa mengarahkan Fuji dan ia pun tidak berhak melarang Fuji untuk berteman dengan siapapun. Menurutnya, selama pertemanan Fuji dan Aisar masih dalam batas yang wajar, ia pun tidak pernah mempersoalkannya. Kalau masalah si Fuji kedekatan dengan seseorang, ya istilahnya berteman sih, bagi saya sih ya biasa-biasa aja. Karena kita nggak boleh terlalu jauh juga menilai yang namanya anak muda. Zaman sekarang berteman itu biasa. Kadang-kadang dari berteman itulah dia dapat inspirasi, dapat suatu ide, ya, dan disitulah dia enjoy. Ya sudah, biarin aja, asal jangan berteman melampaui batas, ya. Dan jangan kita berpikir hal-hal yang belum tentu, ya, arahnya kemana belum tentu. Itu Tuhan yang menentukan. Semuanya ini kita pulangkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, tentu kita tidak bisa menilai secara luar, ya. Tentu dia yang tahu dengan dirinya. Kita hanya menilai, ya, melihat apa yang ada dan positive thinking aja, tapi tidak berpikiran yang yang jauh-jauh, yang ya kita tidak tahu apa tujuan di balik itu, kita tidak ngerti, ya, kita tidak paham. Karena ya namanya manusia, kalau orang ngomong baru kita bisa menanggapi apa hasil omongannya itu, apa isi omongannya. Kalau hanya sekedar ya mungkin pansos media, tampil di media sosial, ya kita berpositif aja. Dia berteman gitu. Hanya saya udah 2 kali bertemu sama dia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.